Moga-moga kita bisa tetap fight. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu untuk berbincang-bincang, menyampaikan sesuatu yang moga-moga ada manfaatnya. Berbicara tentang seni mendidik dengan hati. Tentu kita semua sudah sering mendengar bahwa seni mendidik itu bukan sesuatu yang bisa kita pelajari, dengan mudah. Tapi insya Allah bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Tapi sebelum itu ada baiknya saya sampaikan ya, sebuah ayat Al-Quran yang sudah sering kita dengar nih, momen Ramadan. Di bulan Ramadan ini kan mungkin di masjid-masjid kita sering dengar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, itu potongan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, di mana disebutkan, diingatkan, diinfokan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran itu? Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau berbicara tentang bulan Ramadan ini, kita jadi teringat, bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan di sana. Maka kita perlu banyak-banyak membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini udah diturunin di bulan Ramadan? Jangan sampai nggak kita baca. Dan yang perlu lagi kita ingatkan kepada kita, bagaimana kita ini bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting dari Al-Quran itu sendiri. Nah, berbicara tentang seni mendidik dengan hati, tentunya itu semua kita juga menunggu arahan ya dari Al-Quran, menunggu arahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adanya di dalam Al-Quran. Seperti tadi, Al-Quran itu adalah sebagai huda, sebagai petunjuk dan furqan. Makanya apapun lihat Al-Quran. Bagaimana sih kita mendidik anak, bagaimana kita mendidik masyarakat, itu adanya juga di dalam Al-Quran. Bagaimana sih Rasulullah memberikan contoh? Kan Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran ya, Al-Quran. Maka yang ingin saya ingatkan kepada diri saya sendiri bahwa intinya teladan. Kalau kita ini omdo, cuman omong doang ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Seharusnya tuh Anda begini, seharusnya tuh Anda begitu. Tapi ketika kita tidak memberikan keteladanan, itu juga agak rumit. Makanya seni mendidik dengan hati itu, menurut saya adalah bagaimana kita bisa memberikan keteladanan kepada siapapun, kepada anak-anak, kepada masyarakat, ataupun kepada siapapun begitu. Iya, nah, jadi kembali lagi, seperti Rasulullah ya. Rasulullah itu disebutkan sebagai orang yang manusia yang begitu sayang kepada anak-anak. Itu beliau memberikan keteladanan yang benar-benar, nggak cuman teorinya, tetapi bagaimana memberikan bukti nyata. Bagaimana ketika Rasulullah diloncatin sama anak kecil-kecil, itu nggak marah. Kalau kita mungkin gimana? Mungkin, kamu kok, nanti udah keluar, kamu kok adabnya dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah memberikan tetap menyapa dan mendidik mereka dengan kasih sayang, dengan hati. Karena itulah kunci keberhasilan kita mendidik siapapun, itu adalah
bagaimana kita bisa mendidik dengan hati. Jadi kita mendidik dengan hati itu sebenarnya gini, kita mendidik diri kita sendiri. Kalau kita menyampaikan sesuatu itu sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, kan kita tidak punya niat untuk memvonis orang lain, mengajarin orang lain yang sebegitunya, tidak. Tetapi kita itu ingin sebenarnya mengingatkan diri kita sendiri. Perkara ternyata orang lain itu bisa dapat pelajaran, hikmah yang baik. Ya itulah hikmah mendidik dengan hati. Jadi kita kalau ngingetin diri sendiri itu kan enak. Kita nggak punya perasaan kayaknya kita merasa lebih baik dari orang lain. Enggak, kita ngomong seperti ini saya ngomong ya. Sebenarnya saya bilangin diri saya sendiri, sehingga ketika nanti saya lupa, saya bilang, kamu kemarin ngomong gitu, Rul. Ya, hati kecil saya, hati saya akan berbicara, kamu kemarin ngomong gitu, sekarang kamu begitu. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Maka dari itulah terhadap keluarga kita, misalnya anak-anak kita, walaupun kita memang menyampaikan kepada anak-anak kita seperti itu, tetapi prinsipnya kita juga mengingatkan terutama kepada diri kita sendiri. Ya, menyeru itu yang pertama kita seru adalah diri kita sendiri. Itu contoh-contohnya. Kemudian ada contoh-contoh ya, bagaimana Rasulullah itu mengajak anak-anak bermain. Jadi kita ini kadang orang dewasa, orang agak-agak sudah besar, sudah tua begitu ya. Kadang melihat anak kecil, ya udah begitu ya. Bahasanya itu datar-datar aja. Seharusnya enggak begitu. Kita tetap bisa berkomunikasi dengan anak-anak kecil, mengajak mereka bercanda. Sampai ada contoh tuh, ada kisah bagaimana Rasulullah berbicara dengan Anas bin Malik ya. Anas bin Malik. Bagaimana Anas bin Malik itu disebut oleh Rasulullah dengan, hei anak yang bertelinga dua gitu. Itu kan, ya masa telinganya, moga-moga kan telinga memang dua gitu ya. Nah itu cara Rasulullah bercanda itu sampai seperti itu. Makanya kita juga perlu sih punya jok-jok ya, yang tapi benar. Jadi jok-jok yang tetap dalam konteks yang benar. Intinya Ramadan adalah bulan berbahagia bersama keluarga. Bagaimana tidak bahagia? Bisa kumpul, makan bersama. Karena apa? Jamnya sama. Sahurnya setelah subuh? Kan nggak mungkin. Jadi sahurnya sebelum subuh. Bukanya saat azan maghrib ya sama. Karena itulah Allah ingin mengumpulkan keluarga itu dalam momen yang namanya Ramadan. Karena itulah manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan ini untuk kumpul keluarga, berkumpul bersama keluarga, mendidik dengan hati. Kalau kita berkumpul di bulan Ramadan, kita ingetin, jangan lupa Ramadan, baca Al-Quran, jangan baca WA saja gitu. Kenapa? Ini belum tentu kita bisa ketemu Ramadan tahun akan datang. Makanya manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan tahun ini. Karena kita belum tentu bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Bagaimana sih sikap orang yang belum tentu bisa ketemu Ramadan yang akan datang? Tentu dia akan berusaha sekeras-kerasnya untuk memanfaatkan Ramadan sebegitunya, semaksimal mungkin. Nah ini saya beritahu diri saya sendiri ya. Moga-moga kita bisa tetap fight di bulan Ramadan ini, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan kita selama setahun ke depan. Dan moga-moga Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertemu di Ramadan tahun akan datang. Amin. Jangan lupa mendidik dengan hati. Itu memberitahu siapa saja. Prinsipnya adalah untuk diri kita sendiri, menyeru diri kita yang pertama. Saya kira itu aja ya. Mohon maaf, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.